Saya menyambut semua peserta pengajian KOI yang kesekian kalinya. Saya tidak ingat sudah berapa kali ini pengajian KOI. Dengan judul Al-Arba'un At-Tafsiriyah, 40 hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, atau 40 hadis yang menafsirkan Al-Quran. Dan judul ini bukan berarti membatasi bahwasanya hanya ada 40 hadis yang bisa digunakan untuk mentafsirkan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, tetapi kita hanya mengumpulkan 40 sebagaimana biasanya para ulama mengumpulkan 40 hadis untuk disampaikan kepada umat, dengan sebab adanya fadilah mengumpulkan 40 hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fadilahnya adalah orang yang mengumpulkan 40 hadis untuk umat beliau, maka besok di akhirat akan dibangkitkan di kalangan para ulama dan para syuhada, meskipun hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya sebagai masalah fadilah amal saja diamalkan hadis tersebut oleh para ulama, sehingga banyak di antara para ulama kita yang mengumpulkan 40 hadis dalam bab-bab yang beraneka ragam. Dan yang paling terkenal adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mempelajari pada pertemuan pertama kali ini untuk kitab Al-Arba'un At-Tafsiriyah 5 hadis yang pertama dari kitab ini. Kitab ini diberi judul Al-Arba'un At-Tafsiriyah. Al-Arba'un artinya 40, At-Tafsiriyah artinya yang berkaitan dengan tafsir atau yang bersifat tafsir. Isinya adalah arba'una haditsan, 40 hadis yufassirul Quran, menafsirkan ayat Quran, maksudnya menafsirkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Jama'ahu al-faqirul arabi amalahu Allahu bilutfihil khafi, khirrij Ma'hadil Islam Al-Mubarak, Solo, Indonesia. Huququt tab' likulli man iktafa bitasmiyatillahi lahu. Jadi maksudnya hak cetak kitab ini untuk setiap umat Islam, sehingga boleh siapapun untuk memperbanyak buku ini tanpa harus minta izin kepada penulisnya. Al-Muslimin al-Mu'minina ibadillah. Al-Isdarul Awal 1442 atau 2021. Jadi sudah ditulis buku ini pada tahun 2021 yang lalu, ya sekitar 1 tahun yang lalu, karena sekarang sudah 2022. Darul Athar, Misrun. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memulai kitab sucinya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebelum ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, atau sebagai ayat yang pertama dari Al-Fatihah, karena sebagian ulama berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah awal dari surat Al-Fatihah. Adapun hadis yang menghasung untuk memulai segala perkara yang penting dengan Bismillah, maka hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau minimal diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kullu amrin dibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aqta', dia terputus dari barakah. Ini hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Ruhawi di dalam kitab Al-Arba'in dari Abu Hurairah. Kata Syekh Albani, hadis ini derajatnya dhaif. Tapi saya jujur ada juga yang mensahihkannya. Di antara mereka adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Adhkar bahwasanya hadis ini hadithun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Wa ala kulli hal, kita menggunakan Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab ini
Bukan berdasarkan hadis yang dhaif, kalau memang hadis tersebut dhaif, tetapi berdasarkan apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kita berqudwah atau bertaasi kepada Al-Qur'anul Karim. Dimulai dengan bismillah, maka kita mulai juga kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. Ya, jadi kitab ini memang tidak ada muqaddimahnya, sebagaimana sebagian kitab-kitab yang kita kumpulkan 40-an hadis, sebagiannya ada muqaddimahnya, sebagiannya tidak. Tafsirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzulmi, untuk kata-kata zalim di dalam surah Al-An'am ayat 82. An Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah maksudnya Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridainya, dia mengatakan, lamma nazalat, tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, wa lam yalbisu, dan mereka tidak mencampur, imanahum, iman mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Qulna, maka kami para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna, siapa di antara kami, la yadhlimu nafsah, yang tidak mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya tidak berbuat maksiat. Tidak mungkin. Semua manusia pasti berbuat maksiat. Qala, maka beliau menjawab, laisa kama taqulun, tidaklah seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur iman mereka dengan zalim, maksudnya adalah bisyirkin, tidak mencampur dengan kesyirikan. Kemudian Nabi menyebutkan dalilnya bahwasanya zalim di sini maksudnya syirik. Awalam tasma'u, apakah kalian belum mendengar, ila qauli Luqman, kepada perkataan Sayyidina Luqman libnihi, kepada putranya, ya bunayyi la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Ya bunayyi atau ya bunayya, ya dua qiraah. Ya bunayyi, wahai anakku, la tusyrik, janganlah kamu mensekutukan, billahi, terhadap Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, la zulmun, sungguh kezaliman, azimun, yang besar. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa kata-kata zalim yang bisa bermakna syirik, bisa juga bermakna zalim kepada sesama manusia, bisa juga bermakna zalim kepada diri sendiri, yaitu berbuat maksiat. Ternyata untuk surah Al-An'am ayat 82 itu maknanya di situ adalah syirik. Jadi bukan semua bentuk kezaliman, tetapi syirik. Demikian tafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ayat tersebut. Jadi memang zalim itu ada 3 macam, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Al-zulmu thalathatun. Zalim ada 3 macam. Nah, dari 3 macam zalim ini, mana yang dimaksud dalam surah Al-An'am ayat 82 tadi? Nah, kita tidak mengetahuinya kecuali setelah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, zalim 3 macam apa saja? Kita baca dulu. Fadzulmun la yaghfiruhullah, zalim yang tidak diampuni oleh Allah. Wa dzulmun yaghfiruh, dan zalim yang diampuni oleh Allah. Wa dzulmun la yatrukuh, dan zalim yang tidak bakal dibiarkan oleh Allah. Kemudian beliau jelaskan, adapun zalim yang tidak diampuni oleh Allah, maksudnya adalah syirik. Qala Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun azim. Artinya kalau orang mati dalam keadaan masih musyrik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti yang syirik kalau minta ampun tidak diampuni, bukan gitu ya. Karena kalau minta ampun, dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau jelaskan, adapun zalim yang diampuni oleh Allah adalah zalimnya hamba kepada diri mereka sendiri, yaitu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Adapun yang ada kaitannya dengan orang lain, nah, maka itulah zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti akan membalaskan kepada orang-orang yang telah terzalimi tersebut. Hadis riwayat Tayalisi, hadis ini derajatnya hasan. Kemudian secara jujur saja saya sampaikan bahwa ayat ini, surat Al-An'am ayat 82, meskipun sudah ditafsiri oleh Nabi bahwasanya zulmin, kezaliman, itu adalah kesyirikan yang dimaksud di sini, tetapi saya jujur bahwa dalam kitab-kitab tafsir memang para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan zalim dalam ayat ini ya sama dengan zalim dalam ayat-ayat yang lain.
Ya, bukan hanya kesyirikan, ya semua jenis kezaliman, termasuk kezaliman yang 3 macam tadi. Nah, setelah mereka berselisih pendapat tentang itu, mereka berselisih pendapat lagi. Baiklah, kalau zalim yang dimaksud di sini bukan syirik, tapi zalim secara umum. Apakah ayat ini khusus ataukah ayat ini umum? Nah, sebagian ulama mengatakan ayat ini khusus, yaitu khusus untuk kelompok atau kasusnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ayat ini tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ayat ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad, ya semua kita pasti binasa. Karena kita punya kezaliman sendiri-sendiri. Masing-masing kita punya kemaksiatan sendiri-sendiri. Nah, sehingga kalau zulmin di sini diartikan semua kezaliman, baik itu kemaksiatan maupun zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini berlakunya untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bukan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim tidak mungkin ya dia melakukan suatu kezaliman atau kemaksiatan, karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang nabi yang dia pasti maksum dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, ayat ini setelah turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman tidak mencampur imannya dengan kezaliman, merekalah yang aman di akhirat. Para sahabat merasa keberatan dengan ayat ini. Kenapa? Karena dianggap kezaliman yang disebut adalah kezaliman berupa maksiat. Nah, maka oleh Nabi diralat pemahaman tadi, bukan seperti itu. Tapi kezaliman yang dimaksud di sini adalah bisyirkin, yaitu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik. Faedah kedua, yang dimaksud Luqman ini adalah Luqman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi, yaitu Luqman yang hidup di masa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Diperselisihkan apakah Luqman seorang nabi atau bukan. Yang kuat adalah bahwa pendapat yang kuat adalah bahwa Luqman bukan seorang nabi, tapi dia hanya seorang wali dan dia diberi kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebijaksanaan Luqman adalah bahwa dia sebelum adanya Nabi Daud alaihissalatu wassalam, dia adalah seorang pemberi nasihat. Begitu Nabi Daud diangkat sebagai nabi, maka dia sudah tidak memberi nasihat lagi. Kata beliau, sudah mencukupi saya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Jadi beliau tidak mau semacam tidak sopan ya kepada Nabi Daud. Sudah ada nabi tapi dia masih menjadi penceramah atau tukang nasihat. Nah, kata dia, ini bukan wilayah saya lagi, ini wilayah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab, demikian disebutkan di dalam biografi Luqman ini. Dan kalau betul seperti itu, maka ini mengingatkan kita kisah Al-Imam Al-Mundhiri dengan Al-Imam Ibnu Abdissalam. Al-Imam Al-Mundhiri adalah seorang mufti di Mesir. Begitu datang Al-Imam Ibnu Abdissalam, seorang ulama besar yang dikenal sebagai Sultanul Ulama, ke kota Mesir, ke negara Mesir, maka kemudian Al-Imam Al-Mundhiri sudah tidak mau lagi berfatwa. Dia mengatakan ada orang yang lebih berhak untuk berfatwa, yaitu Al-Imam Ibnu Abdissalam. Maka sejak datangnya Ibnu Abdissalam, Al-Imam Al-Mundhiri sudah tidak berfatwa lagi. Beliau menyibukkan diri untuk menyampaikan atau mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan ketawaduan Al-Imam Ibnu Abdissalam juga muncul di situ. Beliau malah berguru kepada Al-Imam Al-Mundhiri. Padahal sebelumnya Al-Imam Ibnu Abdissalam juga kadang-kadang di Damaskus meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya. Tapi begitu sampai di Mesir, dia anggap bahwa Imam Mundhiri lebih pakar dalam hadis, maka dia duduk di majelis beliau mendengar hadis-hadis beliau. Jadi satu sama lain saling tawaduk. Imam Mundhiri tawaduknya dia berhenti dari fatwa, tidak memberi fatwa lagi. Sementara Ibnu Abdissalam tawaduknya dia duduk di hadapan di majelisnya Imam Mundhiri dan dia tidak menyampaikan hadis lagi atau tidak mengadakan majelis hadis lagi. Kemudian faedah berikutnya, di sini Luqman mengatakan kepada putranya, la tusyrik billah, kamu jangan syirik kepada Allah. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah anaknya Luqman seorang yang musyrik sehingga dinasihati oleh bapaknya jangan syirik? Ataukah dia bukan seorang musyrik tapi dinasihati, ya jangan sekali-kali tercebur dalam perbuatan syirik.
Dan itu tampaknya yang lebih dekat ya, karena seorang Luqman ya sangat jauh kalau anaknya adalah orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti anaknya tidak jauh dari bapaknya. Wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan babun qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan kita bicarakan hadis-hadis yang di dalamnya ada kata-kata qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca ayat Quran yang beliau tafsirkan. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua. Wa an Abdullah radhiyallahu anhu qala Ja'a telah datang habrun seorang ulama minal ahbari dari ulama-ulama Yahudi ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu Yahudi ini mengatakan ya Muhammad wahai Muhammad. Nah ini enggak adab ya kepada Nabi, tidak memanggilnya sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya kami Yahudi-Yahudi najidu kami mendapati, maksudnya di dalam kitab suci kami, kitab Taurat, annallaha bahwasanya Allah yaj'alus samawati akan menjadikan langit-langit ala isba' pada satu jari, jarinya Allah. Wal ardina dan bumi-bumi ala isba' pada satu jari yang lain. Wasyajara dan pohon-pohon ala isba' pada satu jari yang lain. Wal ma'a wathara dan air dan tanah ala isba' pada satu jari yang lain. Wasaira khalaik dan seluruh makhluk-makhluk yang lain ala isba' pada jari yang lain. Pas berarti ya, 5 jari. Fayaqulu lalu Allah mengatakan, ini di akhirat nanti ya. Anal malik, sayalah raja. Lengkapnya, aina mulukul ard. Di mana raja-raja bumi, di mana? Ya, sudah tidak ada lagi. Fadhahika maka tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sehingga badat tampaklah nawajiduhu gigi geraham beliau. Tasdiqan karena membenarkan liqaulil habr terhadap perkataan ulama Yahudi tadi. Thumma qara'a, nah ini yang berkaitan dengan babnya ya. Kemudian membacalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang di situ ada kata-kata qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kumpulkan dalam bab ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Ada juga yang mengartikan dan tidaklah mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalannya. Wal ardu sementara bumi itu jami'an semuanya qabdatuhu dalam genggaman Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat. Was samawatu dan langit-langit itu matwiyatun akan dilipat biyaminihi dengan tangan kanan Allah. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi amma yusyrikun dari apapun yang mereka sekutukan. Ini surah Az-Zumar, surah yang dibaca oleh Nabi setiap malam, ayat yang ke-67 dan hadis ini muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu apa? Al-ardu jami'an qabdatuh. Bumi ini akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perinciannya tadi ya, bahwasanya ada langit-langit ini pada jarinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi di jari yang lain, kemudian pohon di jari yang lain, air dan tanah di jari yang lain, seluruh makhluk di jari yang lain. Hadis-hadis seperti ini yang bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah punya betis dan sebagainya. Ini hadis-hadis yang sahih sehingga kita meyakininya sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan para ulama salafus saleh, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana keimanan mereka terhadap hadis-hadis sifat-sifat Allah seperti ini? Mereka mengatakan amirruha kama ja'at. Ya, kita baca hadis ini sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ditakwil-takwil. Allah punya tangan, ya sudah, punya tangan, selesai. Tetapi bukan berarti bahwa tangan itu yang dimaksud adalah anggota tubuh. Kalau tangan yang dimaksud anggota tubuh itu adalah makhluk atau manusia. Ya kita mengatakan Allah punya tangan sebagaimana di sini disebutkan was-samawati matwiyatun biyamini. Langit-langit dilipat dengan tangan kanannya Allah. Ya sudah. Allah sebutkan ada tangan kanan berarti ada tangan kanan.
Adapun bagaimananya tidak boleh ditanyakan karena Allah itu sesuatu yang gaib dan kita tidak mungkin bisa menalarnya. Sehingga cukup bagi kita ayat Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh Allah, kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi. Allah mengatakan tangan kanan, kita katakan tangan kanan. Nabi mengatakan jari, ya kita katakan jari. Nabi mengatakan betis Allah, ya kita katakan betis Allah. Ya, adapun bagaimananya tidak boleh ditanyakan karena itu masalah yang ghaib. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya kadang-kadang para Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menyikapi orang-orang kafir yang datang kepada beliau dengan sikap yang baik. Ya. Ini ada orang menyampaikan ayat suci yang mereka dapatkan dalam kitab suci mereka. Ya, Nabi dengarkan. Nah, maka memang orang kafir itu dalam Islam dibagi dua. Ada kafir yang memerangi, maka kita perangi. Ada kafir yang tidak memerangi, maka kita baik kepada mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita disuruh dan diizinkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka dan adil kepada mereka. Allah suka kepada orang-orang yang adil. Kemudian faedah yang kedua, dalam dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ucapan Yahudi ini, beliau tersenyum sampai terlihat gigi gerahamnya. Berarti tersenyumnya agak terbuka mulutnya sehingga gigi geraham beliau terlihat. Dan ini tidak ada masalah ya. Yang penting tidak terbahak-bahak yang menghilangkan martabat atau wibawa. Tetapi apabila sampai terbahak-bahak menghilangkan martabat atau wibawa, maka ini sesuatu yang tidak pantas, apalagi dilakukan oleh orang yang berilmu. Kita lanjutkan hadis yang ketiga, al-hadis tsalits. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuja'u akan didatangkan binuhin Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti. Fayuqalu lalu dikatakan lahu kepada Nabi Nuh, hal ballaghta, apakah kamu sudah menyampaikan? Fayaqulu, maka dia menjawab, na'am ya Rabb, ya wahai Rabb. Fatus'alu ummatuh, maka ditanyalah umat Nabi Nuh, hal ballaghakum, apakah dia sudah menyampaikan kepada kalian? Fayaquluna, maka mereka menjawab, tapi jawabannya bohong ini. Ma ja'ana, belum datang kepada kami, min nadhirin, seorang pengancam. Fayaqulu, maka Allah bertanya, man syuhuduka, siapa saksi-saksimu, wahai Nabi Nuh, bahwa kamu sudah menyampaikan dakwah. Fayaqulu, maka Nabi Nuh menjawab, Muhammadun wa ummatuh, Nabi Muhammad dan umat beliau. Fayuja'u bikum, maka didatangkanlah kalian, wahai umatku. Fatashhadun, lalu kalian pun bersaksi. Nah, sampai di sini kemudian Nabi membaca ayat yang menunjukkan kebenaran hadis ini. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membaca ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika, dan seperti itulah ja'alnakum, kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan, sebagai umat wasatan. Al-Baqarah ayat 143. Qala, Nabi mengatakan adlan, yang dimaksud wasatan adalah adil. Adil itu tidak fasik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi tafsiran ayat ini, ja'alnakum ummatan wasatan, dijadikan sebagai umat yang adil, yaitu sebagai saksi-saksi yang adil di hari kiamat, menjadi saksi terhadap nabi-nabi terdahulu yang mereka sudah menyampaikan dakwah kepada umatnya masing-masing. Ya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, demikian juga Nabi Musa, demikian juga nabi-nabi yang lainnya, semuanya. Ya, kita akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi semuanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana mungkin kita menjadi saksi bahwasanya Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah, padahal kita belum pernah mengalami masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, kita punya dalil atau punya hujjah bahwasanya Nabi Nuh sudah menyampaikan, yaitu apa yang kita baca dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah disebutkan cerita Nabi Nuh menyampaikan dakwah.
Nabi Saleh menyampaikan dakwah, Nabi Hud menyampaikan dakwah, Nabi Lut menyampaikan dakwah, dan semua nabi-nabi yang lain yang disebutkan dalam Quran, ada 25 nabi ya. Nah, maka semua itu kita bisa menjadi saksi untuk mereka dengan sebab ayat-ayat yang sudah kita baca tentang cerita-cerita mereka tersebut. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, didatangkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa disebut Nabi Nuh? Sementara nabi-nabi yang lain tidak disebutkan. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi Nuh ini yang disebutkan secara khusus dalam hadis ini. Nabi Nuh memiliki kelebihan. Disebutkan dalam hadis tentang syafaat uzma, bahwasanya orang-orang nanti pada hari kiamat akan datang kepada Nabi Nuh, lalu mereka mengatakan, anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Engkau adalah rasul yang pertama kepada penduduk bumi. Wasammakallahu abdan syakura, dan Allah menyebut engkau sebagai hamba yang ahli bersyukur, yaitu di dalam surat Al-Isra. Nah, ini fadilah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bahwasanya dia adalah rasul pertama. Sebenarnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam juga rasul juga. Jadi yang sudah disebutkan dalam Quran 25 nabi itu semuanya adalah nabi plus rasul, tidak hanya nabi saja ya. Jadi Nabi Adam pun juga nabi juga rasul. Nah, adapun Nabi Nuh disebut sebagai awalur rusul, pertama rasul, yaitu rasul-rasul yang dikirim oleh Allah untuk mendakwahkan mengingkari selain tauhid. Karena sejak Nabi Nuh itu sudah mulai ada penyembahan kepada berhala-berhala. Adapun sebelum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam belum ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam misalnya, di masa Nabi Adam, apakah ada yang menyembah selain Allah? Enggak ada. Berhala-berhala belum ada ya. Munculnya berhala pertama kali adalah pada masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, itu yang dimaksud awalur rusul, rasul pertama adalah seperti itu. Faedah berikutnya, di sini Allah bertanya kepada Nabi Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan? Kemudian Nabi Nuh menjawab, betul, saya sudah menyampaikan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Surat An-Nisa ayat 41. Bagaimana kalau kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan kami juga datangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi untuk mereka, yaitu kaummu. Nah, yang dimaksud saksi di sini adalah para nabi-nabi yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat mereka masing-masing bahwa beliau sudah menyampaikan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis ini juga merupakan tafsiran untuk surah An-Nisa ayat 41 ya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Ini tafsirannya adalah ini. Hal ballaghta fayaqulu na'am ya Rabb. Faedah berikutnya, Nabi Nuh di sini mengatakan ya Rabb, wahai Rabbku. Berarti Rabb itu salah satu dari asma-asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh kita memanggil Allah dengan nama Rabb ini. Nah, maka jelas salah pendapat yang mengatakan bahwa Rabb itu bukan nama Allah. Karena Rabb itu harus disambung, Rabbul Alamin, atau Rabbus Samawat, Rabbul Ard. Ya, saya jawab tidak harus disambung. Karena dalam hadis yang sahih kita temukan kata-kata Rabb saja tanpa ada sambungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sallau ala janazatin fa athnau khairan." Kalau orang-orang mensolatkan jenazah kemudian memuji yang baik, yaqulur Rabbu, maka berkatalah Ar-Rabbu. Nah, di sini nggak ada sambungannya. Ar-Rabbu siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita panggil ya Rabbi, nggak harus Rabbil Alamin, tidak harus Rabbis Samawat ya. Ya Rabbi itu sudah cukup ya. Karena Rabb adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ini hadis riwayat Bukhari dalam tarikh dan derajatnya sahih. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan kalam Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dibaca oleh Nabi dan Nabi tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ini salah satu dalil bahwa kalau kita ingin menyampaikan satu ayat Quran bukan niatannya untuk tilawah, maka tidak perlu di situ kita membaca
ta'awudz. Jadi ta'awudz itu hanya dibaca ketika kita akan membaca ayat sebagai niatan tilawah atau untuk membaca. Kita ambil mushaf Quran kemudian kita buka. Nah, di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau menyebutkan dalil, ya. Jadi ini Nabi menyampaikan satu hadis, kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Nah, dalilnya tidak perlu ditambahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan menurut para ulama salah kalau seorang khatib mengatakan Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas salah itu ya. Salahnya kenapa? Pertama, Rasul tidak melakukan seperti itu. Yang kedua, Allah tidak pernah berfirman a'udzubillah. A'udzubillah itu artinya aku berlindung kepada Allah. Apakah Allah perlu berlindung kepada dirinya sendiri? Enggak perlu. A'udzubillah itu ucapan hamba, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Haqqut Tilawah disebutkan bahwa itu termasuk khata'un syani', ya, satu kesalahan yang fatal dari para khatib-khatib yang ada pada masa sekarang ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan hadis yang keempat. Al-haditsul rabi'. An Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah maksudnya Ibnu Mas'ud, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtata'a, barang siapa yang memotong, maksudnya mengambil, malam ri'in muslimin, hartanya seorang muslim, biyaminin kadhiba, dengan sumpah yang dusta, laqiyallah, dia pasti berjumpa dengan Allah, wahwa, sementara Allah itu alaihi, terhadapnya, ghadban, penuh kemurkaan, ya. Tidak hanya murka, tapi apa? Penuh kemurkaan. Karena kalau murka itu ghadib, tapi kalau ghadban ada tambahan alif dan nun, ini menunjukkan penuh, ya, penuh kemurkaan. Qala Abdullah, berkata Abdullah, thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membaca misdaqahu, pembenaran hadis ini, min kitabillahi jalla dzikruh, dari Al-Qur'an, dari kitabullah, yaitu ayat innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna, mereka membeli, bi'ahdillahi, dengan perjanjian kepada Allah, wa imanihim, dan juga sumpah-sumpah mereka, membeli apa? Thamanan qalila, harga yang sedikit, yaitu dunia. Ulaika, mereka itu, la khalaqa lahum, tidak ada bagian bagi mereka, maksudnya bagian pahala atau bagian kebaikan, fil akhirah, di akhirat kelak, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Ini surah Ali Imran ayat 77. Al-ayah, maksudnya beliau sebutkan ayat ini sampai terakhir. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini, yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, itu maksudnya adalah salah satunya orang yang bersumpah, sumpahnya bohong dalam rangka untuk mengambil thamanan qalila, mengambil harta dunia yang tidak halal untuk dia. Misalnya seseorang merampok tanah tetangganya, ya, menganggap apa, mendakwakan bahwa tanah tetangganya adalah tanah milik dia. Padahal dia tahu sebenarnya bahwa tanah itu milik tetangganya. Tapi dia mengaku-ngaku dan merampas tanah tersebut karena sudah lama ditinggal oleh tetangganya mungkin. Nah, maka dia yang merawat tanah tersebut, akhirnya malah dia dakwakan sendiri. Dia sampaikan sumpah palsu atau mendatangkan bukti palsu untuk menguatkan dakwaan bohong dia tersebut. Nah, orang-orang seperti itu nanti jatahnya di akhirat adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Murkanya bagaimana? La yukallimuhumullah. Allah tidak mengajak bicara mereka. Maka yang dimaksud tidak diajak bicara ini, tidak diajak bicara dengan bicara yang rahmat. Adapun bicara yang murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Nah, maka di akhirat kelak itu ada dua macam pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara rahmat kepada orang-orang beriman, ya, masuk surga mereka disambut dengan salam, itu bicara rahmat. Adapun orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, Allah juga mengajak bicara mereka, tapi bicaranya bicara murka. Contoh bicara murkanya Allah bagaimana? Dalam Al-Quran disebutkan. Pada surah Al-Mu'minun ayat 108, Allah mengatakan, Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qala, Allah mengatakan, ikhsa'u fiha, rendahlah kalian di dalam neraka. Wa la tukallimun, jangan ngajak bicara saya lagi. Ya. Jangan ngomong kepada saya lagi. Nah, ini berarti Allah mengajak bicara.
Jadi Allah mengajak bicara dengan mengatakan, jangan ngajak bicara saya lagi. Ini berarti murka Allah kepada orang-orang yang ada di dalam neraka tersebut. Maka dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa sumpah dusta itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Karena diancam dengan khutban, ya, marah atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama memberikan definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan salah satu dari empat. Diancam dengan neraka, yang pertama, atau diancam dengan murka Allah, ini yang kedua, contohnya adalah hadis ini, atau diancam dengan hukuman had di dunia, ya, atau diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa yang diancam dengan salah satu dari empat ini itu adalah dosa-dosa besar. Nah, maka yaminin kadzibah, sumpah yang dusta, ini juga termasuk dosa besar. Dan seseorang kalau melakukan sumpah dusta, itu di situ mengandung pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bersumpah itu pasti menyebutkan sesuatu zat yang diagungkan. Dia mengatakan demi Allah, ya, padahal apa? Isinya dusta. Ini berarti meremehkan Allah Subhanahu wa taala, membawa-bawa nama Allah untuk perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau sumpah dusta ini dianggap sebagai dosa besar karena dia melecehkan atau meremehkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata imri'in ini seseorang dalam bahasa Arab, kata-kata imri'in, demikian juga kata-kata mar'un, ya, itu adalah kata-kata yang mencakup laki-laki maupun perempuan. Maka malam mri'in muslimin, nah ini hartanya laki-laki muslim maupun perempuan muslim. Haram untuk diserobot. Kalau diserobot dengan sumpah yang dusta, maka dosanya dosa besar. Kita lanjutkan hadis terakhir pada pertemuan kali ini, al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuja'u, ini hadisnya panjang ya, sehingga kita berikan komentar langsung aja. Yuja'u, akan didatangkan bil mauti, kematian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ka'annahu, seolah-olah kematian itu kabsyun, kambing kibas, amlah, yang berbulu putih. Kata-kata zada Abu Quraibin ini dihapus saja, ya, enggak penting. Fayuqafu, lalu dia dihentikan, bainal jannah, di antara jannah, wan nar, dan neraka. Maksudnya di atas sirat, sirat di atas neraka jahannam itu. Wattafaqa fi baqil hadits, nah ini dihapus saja, enggak penting. Hadis ini menunjukkan bahwa besok kematian itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan diletakkan antara jannah dan neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan secara tegas fayudha 'ala sirat, ditaruh di atas sirat, di atas neraka jahannam. Nah, berarti letaknya di atas sirat tepatnya. Bentuknya apa? Bentuknya seperti kambing kibas. Kambing kibas itu apa sih? Kambing jantan dari kalangan domba. Kambing kan ada dua macam kan? Ada yang don, yang domba yang bulunya banyak itu. Ada yang kambing biasa, kambing Jawa, itu disebut ma'zun. Nah, kapsun itu adalah kambing jantan dari kalangan do'nun atau kambing domba. Adapun kambing betinanya dari kalangan domba ini disebut na'jah, sebagaimana dalam ayat yang lain. Warnanya amlah. Amlah itu lebih banyak putihnya, meskipun ada sedikit hitamnya. Demikian tafsiran kata-kata amlah yang paling terkenal, meskipun banyak tafsiran. Fayuqalu, lalu dikatakan, ya ahlal jannah, wahai ahli jannah, hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian mengetahui ini? Fayashra'ibun, lalu mereka nongol atau melongo, wayang turun, dan mereka melihat, wayaqulun, dan mereka mengatakan, na'am hadzal maut, ya kami tahu dia adalah kematian. Berarti sebelum kejadian ini mereka sudah melihat kematian tersebut. Wallahu a'lam kapan sudah melihat kematian tersebut. Yang jelas pada waktu itu mereka menjawab, kami tahu itu adalah kematian. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika ahli jannah dipanggil ini, fayattali'una khaifina wajilin. Mereka menongol dalam keadaan ketakutan. Takut apa? Takut dikeluarkan dari surga yang mereka sudah bernikmat-nikmat di dalamnya. Ketika ahli neraka dipanggil, mereka pun nongol dalam keadaan bergembira. Gembira kenapa? Karena mengharap bahwa mereka akan dikeluarkan dari siksa neraka yang mereka
sudah tersiksa selama itu. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, sahih, tidak ada dalam hadis ini. Kita lanjutkan. Qala wa yuqalu, rawi mengatakan, wa yuqalu dan dikatakan, ya ahlan nar, wahai ahli neraka, hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian mengenali ini? Qala fayashra'ibun, lalu mereka melongok, wa yanzurun, dan mereka melihat, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, na'am ya hadzal maut, itu adalah kematian. Qala fayu'maru bihi, lalu diperintahkan terhadap kematian tadi, fayudhbah, lalu disembelih. Yang menyembelih siapa kita nggak ngerti ya, tapi yang zahir wallahu alam seperti ini biasanya Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya. Qala thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penghuni jannah, khuludun, kekal, fala mauta, tidak ada kematian lagi. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun, kekal, fala mauta, maka tidak ada kematian lagi. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi tetapi dhaif disebutkan tambahan bahwa andaikan ada orang yang mati gara-gara saking gembira, niscaya para ahli jannah mati karena gembiranya mereka, diberitahu oleh Allah mereka kekal tidak akan mati. Dan seandainya ada orang yang mati karena terlalu sedih, maka sungguh matilah orang-orang ahli neraka pada waktu itu, karena mereka terlalu sedih, dikatakan oleh Allah, kekal di neraka, tidak ada kematian lagi. Tapi tambahan tersebut untuk hadis yang semisal ini adalah hadisnya dhaif, riwayat Imam Tirmidzi. Dan faktanya memang ahli jannah tidak ada yang mati. Saking gembiranya tersebut kemudian mati, nggak ada. Demikian juga ahli neraka nggak ada yang mati. Enak sekali kalau ahli neraka mati, ya, mereka tidak bisa merasakan siksa lagi. Ya, maka nggak ada kematian setelah itu. Qala, kemudian thumma qara'a, kemudian membacalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Wa anzirhum, dan ancamlah mereka, yaumal hasrah, hari penyesalan yang dahsyat. Jadi hasrah itu adalah asyaddun nadamah, penyesalan yang dahsyat. Idh qudiyal amr, ketika telah ditetapkan urusan. Urusan ini maksudnya adalah siksa Allah pada hari kiamat. Wahum, sementara mereka, yaitu para manusia, fi ghaflatin, dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara biyadihi, dan Nabi menunjuk dengan tangannya, ila dunya, kepada dunia ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi maksudnya mereka fi ghaflah, mereka dalam kelalaian di dunia ini. Mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam kondisi kelalaian tersebut, datanglah kiamat, dan kiamat adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Disebut hari penyesalan kenapa? Karena orang-orang yang berbuat jelek di dunia, mereka menyesal kenapa dulu di dunia mereka tidak berbuat baik saja sebagaimana orang-orang yang beriman. Maka penyesalan tersebut tidak ada gunanya karena nasi sudah menjadi bubur, sudah masuk ke alam akhirat, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Apakah orang-orang beriman juga menyesal di akhirat kelak? Ternyata kita temukan hadis yang menunjukkan bahwa mereka juga menyesal. Hanya penyesalannya berbeda. Rasul bersabda, "Laisa yatahassar ahlul jannah." Tidaklah menyesal penghuni jannah ala syai'in, terhadap sesuatu, illa ala sa'atin marrat bihim, kecuali terhadap waktu yang melewati mereka, lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha, di mana pada waktu tersebut mereka tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena itu supaya tidak menyesal, maka marilah kita membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika waktu senggang, ketika tidak ada aktivitas berbicara, maka mulut kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kondisi kita mendengarkan pengajian seperti ini termasuk kondisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi seperti ini tidak akan kita yatahassar, kita tidak akan menyesalinya di akhirat kelak. Tapi kondisi yang lain di mana kita tidak sedang zikir kepada Allah, tidak sedang melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita nanti meskipun masuk jannah tapi menyesali kenapa di dunia tidak digunakannya untuk sebaik-baiknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah kita bertemu pada hari Kamis ya. Ini hari Selasa, hari Rabu ya. Jadi Selasa Rabu insyaallah dalam setiap pekan kita bertemu untuk menyelesaikan kitab ini.
Dan mungkin untuk pertemuan kitab tafsiriyah ini, satu kali pertemuan mungkin 5 hadis, karena saya lihat hadisnya cukup panjang-panjang ya, sehingga mungkin bisa diselesaikan di dalam 8 pertemuan, insya Allah Ta'ala. Tidak sebagaimana jadwal yang tertera 7 pertemuan. Mungkin ya ini karena saya lihat hadisnya cukup panjang-panjang. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Pembahasan Nus. Yang kasih dan hadis diceritakan seorang rahib dari orang rahib itu datang kepada Nabi kemudian bacakan suatu apa bacaan bahwasanya ulah raja kemudian Nabi Tersenyum tadi. tersenyum itu Nabi membenarkan atau sebaliknya atau gimana? Tasdiqon itu membenarkan. Jadi dari memang itu dari kitab yang